Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niat. Saya dari Universitas Palangkaraya, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas A. Dengan mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait UMKM di era COVID-19. Adapun materi yang akan saya bahas adalah tantangan UMKM di era COVID-19, apa saja strategi UMKM di masa pandemi COVID-19, dan yang terakhir yaitu apa peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era COVID-19. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tantangan UMKM di era COVID-19. Semenjak pandemi COVID-19 muncul di Indonesia hingga saat ini, menjadi tantangan UMKM bermunculan dan berimbas pada menurunnya penjualan. Pelaku UMKM yang berdampak pandemi ini hingga mencapai 82,9% pengusaha, bahkan yang mengalami penurunan omzet lebih dari 30% sampai 63,9% UMKM. Terlebih saat ini, tren berbelanja secara online yang notabene dikuasai oleh perusahaan dan pelaku bisnis besar yang tentu menyulitkan UMKM untuk beradaptasi secara cepat. Selanjutnya materi yang kedua yaitu strategi UMKM di masa pandemi COVID-19. Di sini ada kreativitas dan promosi bagi UMKM di era COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 di Indonesia belakangan ini menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat menurun drastis. Dari dulunya hobi berbelanja di UMKM kecil, saat ini sudah berkurang karena menurunnya ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku usaha besar yang melakukan PHK secara besar-besaran, serta banyaknya perusahaan yang melakukan pengurangan gaji terhadap karyawannya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan penghematan pengeluaran demi tercukupinya biaya kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan menurunnya pemasukan terhadap UMKM dikarenakan pembeli menjadi memprioritaskan membeli kebutuhan pokok seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari. Hal ini sangat berdampak terhadap UMKM yang khususnya di bidang kuliner, fashion, serta barang-barang lainnya. Pentingnya promosi produk bagi pelaku produksi baiknya harus dilakukan. Ada banyak cara untuk melakukan promosi seperti melalui media cetak, koran, majalah, dan juga melalui media online seperti brosur yang disebar di aplikasi media online seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Selain itu, kita harus melakukan riset serta penelitian tentang hasil yang sudah kita dapat dari melakukan promosi. Apabila dirasa hasil yang dicapai memuaskan, maka kita mencoba inovasi baru yang lebih memuaskan serta membuat brosur promosi yang lebih menarik. Adapun strategi UMKM di masa pandemi COVID-19 lainnya yaitu yang pertama, UMKM menggunakan e-commerce. E-commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. Yang kedua, ada digital marketing. Digital marketing dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek atau brand, produk, atau jasa yang dilakukan melalui media digital. Strategi selanjutnya ada perbaikan kualitas produk dan pelayanan. Memperbaiki kualitas produk atau jasa agar pelanggan atau konsumen tertarik untuk membeli barang tersebut. Dalam pelayanan, kita harus memberi kepuasan terhadap konsumen agar menarik lebih banyak para pembeli. Strategi yang terakhir yaitu Customer Relationship Management, yaitu strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era COVID-19. Pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap UMKM pada program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau bisa disebut PEN. Memprioritaskan itu dapat dilihat dari adanya alokasi anggaran khusus untuk mendukung UMKM. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 123,5
triliun dari 695,2 triliun khusus untuk mendukung UMKM. Bentuk dukungan prioritas lainnya adalah upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan banyaknya kementerian yang menangani UMKM. Banyak kementerian yang memiliki program khususnya untuk membantu UMKM. Bantuan selanjutnya ada restrukturisasi kredit UMKM. Kebijakan pemerintah untuk merestrukturisasi kredit UMKM dilakukan dengan yang pertama yaitu relaksasi penilaian kualitas aset. Lalu yang kedua, menunda pokok dan subsidi bunga. Restrukturisasi yang pertama dilakukan dengan relasi penilaian kualitas aset berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 POJK 03 Tahun 2020 dan 14 PJOK 05 Tahun 2020. Ditetapkan kualitas aset pada kredit hingga mencapai 10 miliar hanya berdasarkan pada ketetapan pembayaran pokok atau bunga. Dilakukan restrukturisasi kredit yang terkena dampak pandemi ditetapkan lancar sejak di restrukturisasi serta dilakukan tanpa batasan jenis pembiayaan ataupun platform. Selanjutnya ada kredit modal kerja UMKM. Pemerintah memberikan kredit modal kerja berbunga murah dengan cara menempatkan uang negara dalam bentuk deposito dan atau giro pemerintah pada Bank Umum Mitra. Sebesar 30 triliun rupiah ditempatkan pemerintah di Bank Umum Mitra selama 6 bulan. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal kerja pelaku UMKM. Lalu, dukungan lainnya yaitu pemerintah juga memberikan dukungan untuk membantu UMKM pada masa pandemi. Dikeluarkannya insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah serta bantuan produktif usaha mikro. Pemerintah menetapkan untuk UMKM dengan menghasilkan 4,8 miliar setahun tidak perlu membayar PPh final. Dilakukan juga pemberian banpres produktif usaha mikro atau bisa disebut BUM. Selain pembiayaan, pemerintah juga mendorong pekerja UMKM untuk memanfaatkan program Kartu Prakerja. Sekian hasil pemaparan materi yang sedikit saya sampaikan tentang UMKM di era COVID-19. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya izin pamit. Sekian dan terima kasih.